Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Sahabat, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberi nikmat sehat dan umur panjang, rezeki banyak, berkah, manfaat dunia akhirat. Baik sahabat, kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi sekitar tahun 2003 di Jawa, sekarang saya di Papua. Dan mungkin ini barangkali ada hubungannya yang terjadi dengan Mang Alan Suhendra, ya, yang mantan timnya Gus Idris, yang kala itu ikut praktek pengobatan, ya, yang katanya pengakuannya mendadak sakti padahal nggak pernah belajar. Misalnya belajar mungkin belum seberapa, tapi kayak merasa aneh dirinya kok tiba-tiba mendadak sakti. Walau alam ya, itu settingan atau tidak saya tidak tahu, tapi saya di sini akan berbagi pengalaman pribadi orang yang nggak pernah belajar tapi bisa ikut menjadi wasilah kesembuhan orang yang sakit menjadi sembuh. Begini ceritanya sahabat. Waktu itu sekitar jam setengah 5 sore, saya bersama sahabat saya ini mendatangi sebuah rumah yang kebetulan sahabat ini sebelumnya memang sudah diundang, ya. Di situ ada 3 nyawa, suami, istri dan anaknya. Setelah sampai di situ, ternyata istrinya yang sakit. Kronologinya begini. Jadi istrinya setiap 3 hari sekali itu pergi ke rumah sakit bersama suaminya untuk menebus obat sebesar 100.000 selama 3 bulan, ya. Tinggal kalikan berapa, 100.000 selama 3 bulan, ya. Nah, oleh dokter diklaim katanya gejala rabun mata, dan memang nyatanya saya ini menjadi saksi, nyatanya matanya kalau untuk melihat pandangannya sekitar 10 meter sudah nggak bisa, sudah gelap katanya, ya. Kalau melihat orang, lihat suaminya saja sudah remang-remang. Yang kedua, kemudian ada gejala gondok, rasanya sakit. Untuk minum saja mau telan itu katanya sakit sekali, dan saya melihatnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah gangguan di kandung kemih, ya, saluran kencing itu sakit. Setelah sahabat saya ini mencoba mendeteksi, yaitu dengan doa-doa ruqyah yang saya dengarkan, yaitu membaca sholawat pendek, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim sebanyak 3 kali, membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi sebanyak 1 kali. Dan ini termasuk ayat-ayat yang dianjurkan Nabi, yaitu sebagai ruqyah mandiri setiap kita mau tidur. Jangan lupa baca itu, ya sahabat. Setelah dibacakan itu, kemudian sahabat saya berdoa, ya Allah, tunjukkan penyakit yang ada dalam ibu ini. Tidak lama kemudian ibu ini reaksi dengan pola yang tidak biasanya dilakukan oleh ibu ini, dan ternyata di situ ada gangguan jinnya. Jinnya ada 3 nama, 3 tapi namanya sama, umurnya yang berbeda sesuai pengakuannya. Ini boleh dipercaya dan boleh tidak, namanya jin, ya. Jadi jinnya 3 namanya sama, yaitu sama-sama bernama Siti Aisyah. Nah, singkat ceritanya, ada satu bagian yang tidak bisa Ustadz lakukan, yaitu menyentuh di bagian kedua jalan di bawah kita ini, yaitu antara kubul dan dubur. Di situ harus disentuh. Kok harus disentuh? Sebenarnya tidak harus, tapi karena setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah dengan berbagai cara supaya tidak menyentuh, ternyata jinnya tidak mau keluar. Akhirnya mungkin sahabat saya ini punya isyarah, ada ilham dari Allah, ada petunjuk supaya menyentuh ke arah situ. Nah, namanya laki-laki kan nggak, kalau bukan mahram kan nggak boleh nyentuh. Akhirnya si sahabat saya ini menyuruh suaminya ibu ini supaya menyentuh bagian itu yang dimaksud.
Kemudian suaminya ini langsung bilang, loh saya ini nggak bisa apa-apa, yang nanti malah nggak jadi sembuh, malah jadi berantakan. Nah, sahabat saya ini langsung bilang, ya sudah kalau begitu, sekarang saya pegang tangan kiri kamu, saya berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah. Nah, setelah dipegang tangan kirinya dan berdoa, teman saya ini dilanjut tangan kanannya suaminya ibu ini menyentuh bagian yang dimaksud. Nggak sampai 1 menit itu ibu ini langsung teriak dan tergeletak lemas. Ya, mungkin tidur berapa saat gitu ya, nggak tahu ya, yang jelas lemas. Setelah bangun, alhamdulillah sembuh. Jadi yang tadinya matanya itu rabun langsung terang benderang, yang tadinya tenggorokannya sakit yang dianggap gejala gondok ternyata hilang, yang tadinya bagian sebelah kiri itu kandung kemih sakit terus melilit otomatis hilang. Nah, jadi maksudnya begini, mungkin ini barangkali yang terjadi kepada Mang Alan di saat ikut praktek pengobatan sama Gus Idris. Ya mungkin Mang Alan nggak merasa punya ilmu, mungkin katakanlah belajar tapi belum seberapa, dan merasa nggak diberi apapun keahlian oleh Gus Idris. Tapi kembali ke cerita tadi, itu bisa terjadi kalau mungkin Gus Idris berdoa kepada Allah supaya Mang Alan apapun yang dilakukan saat itu bisa terjadi. Kan nggak mustahil. Paham nggak kira-kira di sahabat ini maksud saya ini? Jadi tadi teman saya menyuruh suaminya ibu ini yang nggak punya keahlian apapun, ternyata bisa menjadi wasilah sembuhnya istrinya. Ya bisa jadi ini terjadi kepada Mang Alan yang disuruh Gus Idris untuk mengobati orang menjadi mandi atau menjadi makbul karena doanya Gus Idris ya. Paham nggak ini sahabat? Paham nggak paham terserah, tapi saya ini adalah cerita nyata, kisah nyata yang saya alami sendiri. Mudah-mudahan cerita ini juga menjadi bahan pikiran atau bahan perenungan supaya kita bisa lebih meyakini bahwa gaib itu benar-benar ada, bahwa segala sesuatu itu bisa menjadi wasilah ya. Makbul atau tidak makbulnya doa itu tergantung orangnya. Kalau insya Allah kalau batinnya bersih, hatinya bersih, Allah akan menjawab. Tapi kalau hatinya kotor ya nggak dijawab ya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.